Tuntunan Sabda Minggu 12 Juni tahun 2022, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Ayat emas ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, saat kita kembali ke masa biasa dalam kalender liturgi gereja, hari ini Gereja Universal merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Suatu ketika, seorang anak kecil, gadis kecil yang sangat ingin tahu, bergegas ke ayahnya, seorang profesor matematika, dan bertanya kepada ayahnya, "Ayah, saya selalu mendengar para pastor mengatakan dalam misa sakramen perkawinan bahwa matematika dari pernikahan adalah 1 tambah 1 sama dengan 1. Apakah itu benar? Dan apakah mereka benar?" Ayah yang tidak tahu harus menjawab apa, segera berhenti sejenak. Kemudian dia memecahkan kesunyian dan bertanya kepada putrinya, "Pernahkah kamu mendengar ayah mengatakan itu sebelumnya?" Gadis itu menjawab, "Tidak, ayah." Sang ayah itu melanjutkan, "Pastor paroki adalah temanmu, kan?" Gadis itu mengangguk dan berkata, "Ya." Ayah itu akhirnya berkata kepada putrinya, "Lain kali kalau kamu melihat Romo, pastor paroki kita, kamu minta dia untuk menjawab dan menyelesaikan matematika itu untukmu, karena dia adalah ahli dalam matematika pernikahan, oke?" Dan gadis itu menjawab, "Baik, ayah." Saudara dan saudari, pria itu, sang ayah, berusaha untuk menerapkan kebijaksanaan agar bisa menghindar jangan sampai dia memberikan jawaban serta penyelesaian yang salah terhadap penjumlahan sederhana ini, 1 tambah 1 sama dengan 1, yang jawabannya benar-benar salah menurut aturan matematika dan penalaran manusia. Dalam bacaan pertama hari ini, kita mendengar bahwa sebelum bumi ada, kebijaksanaan itu sudah ada. Dia adalah Allah pencipta, dan pada saat yang sama menjadi saksi penciptaan. Di situ Allah Tritunggal hadir. Dan dengan kata lain, saat kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus hari ini, kita diingatkan bahwa hanya Allah Tritunggal yang dapat memahami dan menjelaskan dirinya dalam kepenuhannya. Sebagai manusia, kebijaksanaan yang kita miliki hanyalah percikan dari kebijaksanaan yang adalah Tuhan Allah itu sendiri. Oleh karena itu, kebijaksanaan kita terbatas, sementara kebijaksanaan Tuhan adalah mutlak, mencakup semua, lebih dalam dan lebih luas dari seluruh ciptaan. Artinya, hanya Sang Pencipta yang dapat memahami makhluk ciptaan, bukan sebaliknya. Jadi, misteri yang kita rayakan hari ini adalah nyata, dan misteri itu
hanya dapat dipahami sepenuhnya oleh ketiga pribadi ilahi itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus rendah hati dan mengakui hal-hal yang ditunjukkan Allah kepada kita. Dalam bacaan kedua, Paulus memberitahu kita bahwa kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dari sini, seseorang dapat memperoleh beberapa wawasan tentang Allah Tritunggal. Karena Allah adalah kasih, maka ketika Allah mencurahkan kasih-Nya kepada kita oleh Roh Kudus, maka pada saat itu ketiga pribadi ilahi ini hadir dan tinggal di hati kita secara bersama-sama. Mereka tak bisa dipisahkan. Masing-masing dari mereka melakukan pekerjaan mereka, namun mereka tetap satu dan tidak terbagi. Bacaan Injil lebih lanjut mempertegas ikatan kesatuan yang ada di antara tiga pribadi ilahi ini. Masing-masing dari mereka memberikan kesaksian dan menegaskan pekerjaan dari pribadi yang lain. Tak satu pun dari mereka membingungkan atau bertentangan dengan yang lain. Wahyu yang berasal dari Bapa diwartakan oleh Putra dan diselesaikan oleh Roh Kudus. Mereka bekerja pada waktu, tempat, dan proyek yang sama. Mereka tidak dipisahkan oleh waktu atau musim. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, doktrin dan teologi Trinitas telah menimbulkan banyak perdebatan dan kontroversi dalam sejarah gereja. Bagi sebagian orang, hal ini bisa membingungkan, apalagi beberapa pastor sebelum mulai berkhotbah tentang Allah Tritunggal Maha Kudus akan mengatakan bahwa, maaf, kalau khotbah saya tentang Allah Tritunggal ini membingungkan karena Allah Tritunggal itu sendiri adalah satu misteri. Namun pada akhirnya khotbahnya juga bisa tambah membingungkan karena khotbahnya panjang dan lama sekali. Jadi Allah Tritunggal Maha Kudus ini bisa membingungkan karena orang bisa bertanya, mana mungkin ada tiga pribadi dalam satu Tuhan? Karena Trinitas atau Allah Tritunggal itu membingungkan dan tidak dapat dipahami, maka bagi sebagian besar orang, Trinitas atau Allah Tritunggal itu adalah sebuah misteri. Akan tetapi, walaupun Allah Tritunggal itu adalah sebuah misteri dan tak dapat diurai oleh hikmat atau filsafat manusia, dan meskipun nama Tritunggal tidak disebutkan dalam kitab suci, tetapi kita tahu bahwa Yesus memerintahkan kita untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita bisa membacanya dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38. Katekismus Gereja Katolik paragraf 253 mengatakan Tritunggal adalah satu. Kita tidak mengakui tiga Allah, tetapi satu Allah dalam tiga pribadi Tritunggal yang sehakikat. Dalam terang ini, Trinitas adalah doktrin yang menyatakan bahwa ada tiga pribadi berbeda yang disatukan dalam satu kodrat ilahi. Ini berarti bahwa ada tiga pribadi dalam satu Allah. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku, saat kita merayakan hari raya Allah Tritunggal Maha Kudus hari ini, kita harus berhenti sejenak untuk merenungkan apa artinya Allah Tritunggal bagi kita sebagai umat Allah dan sebagai gereja. Kita harus belajar dari Allah Tritunggal bahwa kita harus tetap bersatu dalam iman. Ini tentu saja berarti saling menghormati. Di sini prinsip saling melengkapi dan saling bekerja sama dalam pelayanan tidak boleh diabaikan. Namun kesatuan ini tidak boleh merampas dan menghancurkan keunikan keberadaan kita secara pribadi atau individualitas kita. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa di dalam gereja
ada kesatuan, tetapi tidak ada keseragaman. Hal ini benar dan terungkap dalam kehidupan gereja dan umat Allah yang terdiri dari berbagai mode dan corak spiritualitas yang ada di dalamnya. Namun, walaupun kita ini berbeda, kita semua tetap bersatu dalam mengejar kebahagiaan yang kekal dan berjalan bersama menuju ke kerajaan Tuhan. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa tujuan akhir spiritualitas adalah pemuliaan Tuhan, sedangkan tujuan terdekatnya adalah pengudusan manusia. Sebagai satu keluarga, sebagai umat Tuhan yang bersatu walaupun tidak seragam, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan ini, mencapai pengudusan manusia dan pemulihan Allah Tritunggal. Lebih jauh lagi, sama seperti masing-masing tiga pribadi yang unik itu, kita juga masing-masing diciptakan unik. Sama seperti tiga pribadi yang tidak egois, tetapi bekerja dengan satu tujuan. Kita tidak boleh egois atau bekerja untuk kepuasan pribadi kita. Kita adalah satu keluarga, satu tubuh yang saling membantu untuk saling menguduskan dan saling bekerja sama untuk memuji dan memuliakan Allah Tritunggal. Sama seperti tidak ada satu anggota pribadi ilahi yang berkuasa atas yang lain, kita harus menghindari roh kebencian, tidak mau mengampuni, suka memanipulasi, penindasan, dan perlakuan tidak adil terhadap setiap anggota gereja yang satu, kudus, apostolik, dan Tritunggal ini. Jika kita benar-benar harus hidup bersama seperti yang dilakukan oleh ketiga pribadi ilahi dari Allah Tritunggal Maha Kudus ini, dengan mengasihi dan menghormati yang lain serta memiliki kerendahan hati sama seperti Allah Putra Yesus sendiri, maka keagungan nama Allah akan diberitakan ke seluruh bumi. Shalom, damai sejahtera bagimu semua, dan Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati. Thank you.